Alhamdulillahilladzi birahmatihi an'ama alaina wa ala buldatina al-mahbubah Indonesia bil hurriyati wal istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahimul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul kummal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al bil wudu'i wal asal. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja kita bersama-sama merayakan dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, hadirin. Dan sudah berlalu 77 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar ini, nikmat kemerdekaan. Semoga kita generasi sekarang bisa mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan selalu memancing rahmat Allah untuk turun dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam UUD 45 ada satu pesan yang begitu luar biasa yang diwasiatkan oleh para pejuang untuk kita semua. Di sana tertulis, hadirin, bahwasanya kemerdekaan yang melalui proses panjang perjuangan, darah bertumpah, nyawa banyak dikorbankan. Berapa banyak wanita-wanita yang menjadi janda karena suaminya ikut berjuang. Berapa banyak anak kecil yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya berjuang terkena peluru. Perjuangan yang begitu luar biasa, hadirin. Dan beliau, para pahlawan kita, mengajarkan satu pesan penting dalam salah satu alinea Undang-Undang 45. Dan ini perlu kita camkan setiap saatnya, hadirin. Setelah proses perjuangan yang begitu panjang, beliau mengatakan apa, hadirin? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di sini tegas beliau merumuskan dan menceritakan bahwasanya kemerdekaan diraih dengan dua hal, hadirin. Pertama, tak lain adalah rahmat Allah, bantuan dari Sang Maha Perkasa, Sang Maha Kuasa, sehingga bambu runcing mampu mengalahkan bom yang begitu dahsyatnya. Bantuan rahmat Allah kunci utama meraih kemerdekaan, hadirin. Akan tetapi beliau mengajarkan kita, hadirin, bahwasanya rahmat Allah tidak serta-merta, tidak langsung turun begitu saja, hadirin, tapi harus dipancing itu rahmat Allah agar turun, hadirin. Dengan apa, hadirin? Dan dengan keinginan luhur, dan dengan didorongkan keinginan luhur. Beliau berjuang karena punya keinginan luhur, cita-cita luhur, agar anak cucunya bisa merasakan manisnya kemerdekaan.
dengan keinginan yang luhur, cita-cita luhur, diiringi perjuangan yang luhur ini hadirin, rahmat Allah dipancing dan turun. Akhirnya pintu gerbang kemerdekaan yang seakan mustahil akan tetapi bisa terbuka dengan begitu lebarnya hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita penerus estafet para pejuang dengan selalu memancing rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun kepada kita hadirin. Dan sudah sepantasnya tatkala kita merayakan hari kemerdekaan, jangan kita rayakan dengan hal-hal yang justru menjauhkan rahmat Allah untuk turun. Terkadang dirayakan dengan mabuk-mabukan wal'iyadu billah, dirayakan dengan berjoget ria, wanita ditampilkan di depan pria yang tanpa mahramnya mengundang syahwat dan nafsu, berjoget tanpa malu, bahkan dirayakan dengan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak memancing rahmat Allah hadirin, justru menjauhkan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah dicabut dari suatu daerah, maka hilang keberkahannya hadirin. Akan tetapi saat kita merayakan kemerdekaan, mensyukuri nikmat Allah, maka harus dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul berzikir, berkumpul berselawat kepada Nabi Muhammad, khususnya kita umat Islam, khususnya lagi para santri, khususnya lagi para ulama, para ustadz. Jangan malah ikut arus yang tidak membawa keberkahan, padahal sudah tahu kitab. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadilah kita orang-orang yang seperti pejuang memancing rahmatnya Allah. Karena kita umat Islam, kita dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Pancing rahmat Allah untuk datang dengan berzikir kepada Allah. Begitu juga di acara-acara nikmat-nikmat yang Allah berikan hadirin, pernikahan, mau khitanan, mau itu apapun itu hadirin, kebahagiaan yang dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka pancing untuk selalu mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membuat acara dan syukuran akan tetapi ternyata menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadirin, jadilah kita generasi yang dimanapun kita berada selalu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Ini didikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di hayala ramai ataupun saat sendiri, jadilah orang-orang, generasi-generasi seperti para pejuang yang bisa memancing rahmat Allah turun dimanapun kita berada hadirin. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla la yadfa'u bil muslimis salih an mi'ati ahli baitin min jiranihil bala. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata Rasulullah, benar-benar menolak bala. Sebab satu orang muslim yang saleh, muslim yang taat kepada Allah, muslim yang menjaga sholat 5 waktunya, muslim yang menjaga dan membersihkan hatinya, muslim yang taat takwa dimanapun dia berada. Orang yang semacam ini hadirin, satu orang jika ada di satu tempat, maka 100 keluarga, 100 rumah yang ada di sekitarnya selamat dari bala yang mau turun hadirin, selamat dari musibah yang mau turun hadirin, gara-gara ada satu muslim yang saleh, yang taat dengan ajaran Nabi SAW, memancing rahmat Allah turun dan daerah yang dia pijak menjadi daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dengan mendoakan mereka, dan penghargaan terbaik untuk para pahlawan adalah meniru jejak-jejak mereka hadirin. Mereka berjuang bukan dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, tapi kan mereka berjuang dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar adalah kalimat yang berkumandang di mana-mana, sehingga pintu gerbang terbuka dengan lebar, rahmat Allah turun dengan begitu derasnya hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan
generasi yang tidak mengecewakan para pejuang, generasi yang betul-betul bisa mengisi susah payah mereka berjuang memerdekakan untuk kehidupan anak cucunya, kita yang menjadi anak cucunya. Semoga tidak menjadi orang-orang generasi anak-anak yang ternyata menjadi anak-anak durhaka, tidak meneruskan cara bagaimana dulu mereka berjuang. Masih perlu kita teruskan estafet perjuangan ini hadirin. Bangsa ini perlu merdeka dari perjudian, perlu merdeka dari narkoba, perlu merdeka dari mabuk, perlu merdeka dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, perlu merdeka dari akhlak dan pergaulan bebas. Maka tanamkan niat yang luhur hadirin. Kita generasi orang tua sekarang harus tanamkan niat yang luhur agar generasi ke depan anak bangsa ini betul-betul terdidik, betul-betul terarah, berjalan di jalannya para pejuang kita, menjadi orang-orang yang selalu berada di naungan Allah Subhanahu wa taala, naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan pendidikan mereka, pendidikan agama mereka, dan menjadikan mereka generasi yang bisa dibanggakan oleh para pendahulunya. Semoga kita termasuk generasi yang bisa dibanggakan oleh para pejuang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan negeri kita yang kita cintai ini menjadi negeri yang semakin berkah, semakin maju, dan dijadikan kita semua seluruh anak bangsa, baik pejabat ataupun rakyat, bersama-sama untuk membangun kesejahteraan negeri yang kita cintai ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.